Halo Cinema Lovers, film Anatahan yang juga dikenal sebagai The Saga of Anatahan merupakan film hitam putih yang dirilis tahun 1953. Film ini disutradarai oleh Joseph Van Steenberg. Anatahan juga menginspirasi sebuah novel tahun 1998, Cat of the Sea. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Keiko hidup bersama 31 laki-laki di sebuah pulau yang bernama Anatahan. Dignity to a helpless worm. Sebelum ke TKP, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar channel ini tetap eksis. "19 days out of your 5 old Bonita vessels." Pada bulan Juni 1944, Angkatan Udara Amerika menembak jatuh 3 kapal perang Jepang di pantai Anatahan. 10 marinir dan 21 tentara lainnya menyelamatkan diri dengan cara berenang ke Pulau Anatahan. Our thoughts then go from them. Disinilah kehidupan baru Keiko dan 31 laki-laki di Pulau Anatahan dimulai. This was the time in. All this we found out later. Left alone, everything but each other. Entah apa yang menghantui Keiko, tiba-tiba ia keluar rumah secara sembunyi-sembunyi agar suaminya Kusakabe tidak mengetahuinya. Namun akhirnya Kusakabe tahu juga. Lalu ia membuntuti istrinya. Kusakabe terus mencari kemana istrinya pergi. Perilaku Kusakabe ini membuat teman-temannya yang lain ingin tahu. Rupanya Keiko pergi menjumpai laki-laki lain yang sudah menunggunya. Spontan Kusakabe marah. Ia menampar istrinya berkali-kali, namun Keiko justru memberi perlawanan. Akhirnya Kusakabe melampiaskan kemarahannya. This was Kehidupan di Pulau Anatahan terus berlalu. Keiko pun menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun sifatnya yang easygoing, nyentrik, dan rada-rada suka menggoda, membuat laki-laki yang kesepian salah mengartikannya. Perkelahian pun tak terhindarkan. the very skilled can read this. Untung saja perkelahian ini tidak sampai menimbulkan korban. Pleasant to anyone, anywhere. Lebih 1 tahun terdampar di Pulau Anatahan, tapi entah apa yang menghantui pria-pria ini. Hari itu mereka begitu gembiranya. Mereka bernyanyi dengan improvisasi tingkat tinggi, meskipun peak kontrolnya perlu dikoreksi. Sementara itu, dari dalam rumah, Keiko begitu menikmati suguhan yang dibawakan oleh pria-pria sejati yang jauh dari istri. Tapi kesempatan ini dimanfaatkan si Brewok untuk mengintip Keiko. Keiko pun kaget dan menyuruhnya pergi. Tapi Brewok justru mengajak Keiko lari. Dasar Brewok. Kondisi ini menimbulkan keributan antara Keiko dan suaminya Kusakabe. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Keiko pun berlari minta pertolongan sambil menjerit. Tapi Kusakabe justru turun menemui teman-temannya tersebut. Keributan pun terjadi. Di saat keributan terjadi, terdengar pengumuman dari kapal-kapal Amerika dengan menggunakan pengeras suara yang mengatakan bahwa perang telah berakhir dan meminta penghuni Pulau Anatahan untuk segera keluar. Tetapi 31 tentara tidak percaya dan memilih untuk tetap tinggal di Pulau Anatahan. But far away in Japan, and millions streamed back. Sementara di Tokyo, ribuan tentara Jepang yang ikut perang sudah pulang dengan menggunakan kereta api yang disambut oleh keluarga mereka dengan sukacita. Bendera Hinomaru berkibar di mana-mana. Isak tangis pun menggema seantero jagat raya.
Tahun 1946, himbauan perang sudah berakhir kembali diumumkan melalui radio. Namun tentara yang terdampar masih belum percaya. Salah satu di antara mereka bahkan bercerita bahwa ada pesawat dulu jatuh tak jauh dari sini. Mereka pun berlari untuk mencarinya. Betul sekali, mereka menemukan bangkai pesawat jatuh tersebut. Namun ada juga menemukan pistol. Dari 4 pistol yang ditemukan, 2 masih bisa digunakan. Disinilah pangkal permasalahan mulai timbul, karena yang menemukan pistol, dia yang berkuasa. Di tempat lain, si brewok sudah mulai lagi mendekati Keiko. Iki masuk. Artinya ayo pergi itu minasang. It's the beginning of a new pattern on Anatahan. Tales of another human being's life would be... Lagi asik-asiknya si brewok merayu Keiko, tiba-tiba datang penguasa baru. Keiko pun bergegas lari ke dalam rumah. Opinions differ on that. Human beings react according to a set pattern. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kusakabe memohon padanya. Namun Keiko tidak menggubris, dia pun langsung turun. Kasihan dia. Even when she's not man's genius to destroy himself. Hari terus berlalu, namun pertengkaran Kusakabe dan Keiko tak pernah berhenti. Ketika pertengkaran sengit-sengitnya terjadi, tiba-tiba penguasa baru muncul. Kusakabe tidak bisa berbuat banyak. Penguasa baru menyuruh Keiko masak. Swiftly. Begitu sudah selesai masak, penguasa baru justru menyuruh Kusakabe keluar. Kusakabe bukan main kesalnya. Begitu Kusakabe keluar, justru penguasa baru berebut untuk memperebutkan hati Keiko. Tiba-tiba brewok muncul mengintip lagi. Alhasil langsung dikejar. Perkelahian pun terjadi. Sekali tusuk, brewok langsung terkapar par. Sekarang tinggal 2 sok-sok penguasa bersama Keiko. Mereka berusaha untuk memperebutkan Keiko, namun yang satu nyalinya mulai hilang. Sempat lari, dia pun terkapar. Semua penghuni Pulau Anatahan berkumpul untuk mendoakan kepergian 2 temannya yang mati akibat kekelian sesama mereka. Tahun baru 1949 disambut oleh semua penghuni Pulau Anatahan dengan melakukan penghormatan sekaligus pengibaran bendera Hinomaru sambil menyanyikan lagu Kimi ga Yo Kale. Dilanjutkan dengan salam khas Jepang antar sesama mereka. Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu patriotisme yang diiringi dengan goyang jurus mabuk. Sementara itu, Keiko turun dengan goyang dompetnya. Hal ini membuat mereka semua ingin bergoyang dengan Keiko. Kusakabe pun marah-marah. Goyang must go on. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Keiko untuk lari, yang diikuti oleh penguasa tunggal. Lagi enak-enaknya bermesraan di dalam rumah, tiba-tiba sebuah tusukan Kusakabe dari luar rumah menancap di perutnya. Penguasa tunggal pun tumbang. Kusakabe pun masuk ke dalam rumah sambil mengambil pistolnya. Kusakabe pun menjadi penguasa sekarang dan menyuruh Keiko untuk keluar dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Keiko pun mengikutinya. Obedience at the point. We put Yananuma to rest.
Seperti biasa, setiap ada yang meninggal, upacara kematian pun dilakukan. The funeral. Lagi enak-enak duduk dengan Keiko, Kusakabe mendengar suara berisik. Ia pun mencoba untuk menyusuri sumber suara tersebut dengan pede, karena ada pistol coy. Namun tak lama berselang, Keiko dikejutkan dengan kedatangan brewok KW-KW yang sudah berdiri di depannya. Keiko berusaha untuk melarikan diri, namun terlalu sulit baginya. Brewok KW-KW pun mengancam akan menembaknya. Sambil melihat kondisi di luar rumah, brewok KW-KW mengajak Keiko minum. Dasar brewok loh. Sejak kematian Kusakabe, Keiko berusaha untuk melarikan diri. Dalam usaha pelariannya, dia mendengar bunyi pesawat. Penghuni Pulau Anatan takut dan sembunyi. Namun tak lama setelah itu, selebaran banyak berjatuhan. Selebaran yang mengatakan bahwa perang sudah lama berakhir. On Anatahan. Lagi-lagi mereka tidak percaya. Keiko yang sudah tahu kalau perang sudah berakhir, berusaha untuk melarikan diri. Namun ia terus dikejar oleh penghuni yang masih tersisa. Ketika kondisi kepepet, Keiko berusaha untuk sembunyi. Namun persembunyiannya diketahui oleh si tua. Si tua mengajaknya untuk kembali, namun Keiko menolak. Berkat kelihayannya merayu, si tua pun luluh. Had worked exceedingly well in old Backale to work in our culture. We did not see it never existed. Tahun 1951, tentara Amerika kembali membagikan selebaran untuk menyuruh penghuni Pulau Anatan pulang. Selebaran disertai surat dan foto dari keluarga mereka. Notified our families, told them hoped a departure, but definitely not. There was another letter. We want you home. You can return if you wish. Of us surrendered. Barulah mereka mau pulang. Sesampainya di Tokyo, mereka sudah disambut ribuan masyarakat Jepang dan para wartawan. Mereka disambut dan dielu-elukan sebagai pahlawan. Sister were there. Akhir cerita film Anatahan ini, Keiko pulang ke kampung halamannya. Di sana ia tanpa sengaja bertemu dengan suaminya yang pertama, yang dulu meninggalkannya di Pulau Anatahan sendiri. Ketika nafsu tidak bisa ditahan, kawan pun bisa menjadi lawan. Nyawa pun menjadi taruhan.